Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sekian kalinya kami kemudian ketemu dengan Pak Firman dengan Pak Dikri secara virtual ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Dikri, ke Pak Firman yang telah menyempatkan hadir pagi hari ini untuk menilai hasil penelitian dari saudari Yunita Pujiningsih. Nah, agar kemudian sidang munakosah atau sidang skripsi ini berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan harapan, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Yunita untuk kemudian menyampaikan hasil penelitiannya, maksimal 10 menit ya. Terus kemudian nanti dilanjutkan dengan penguji 1 Pak Dikri, penguji 2 Pak Firman. Sekiranya kemudian para penguji Pak Dikri maupun Pak Firman merasa cukup dari presentasi Yunita walaupun tidak nyampe 5 menit atau sekira cukup 3 menit, monggo bisa langsung diklarifikasi, ditanyain berkaitan dengan hasil penelitiannya saudari Yunita. Monggo Yunita, kami berikan waktu kepada Yunita. Ya, silakan Yunita. Ya, Pak. Nah. Apakah PPT saya sudah muncul, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dahruci, SEMI selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Zikrullah, SEI MSEI selaku penguji 1. Suaranya kok kurang jelas, Yunita? Ya, Pak. Kemudian Bapak Firman Setiawan, SHI MEI selaku dosen penguji 2. Apakah sudah jelas, Bapak? Ya. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Barusan jelas, kecil lagi. Cek. Nah, itu bagus. Dengan judul pengaruh tingkat inflasi dan indeks saham syariah Indonesia terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia periode tahun 2015 hingga 2020. Untuk latar belakang penelitian saya pada kali ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas Muslim, di mana berpotensi besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah. Salah satunya dalam bidang investasi syariah. Investasi di sini merupakan bentuk pengelolaan harta yang berupaya untuk menjaga nilai harta di masa yang akan datang. Instrumen pada pasar modal syariah di mana sebagai alternatif pendanaan bagi sebuah perusahaan untuk dapat mencari modal agar perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar lagi merupakan sukuk korporasi. Di Indonesia sendiri sukuk berkembang pesat dimulai dari PT Indosat Tbk yang menerbitkan sukuk pertama kali pada tahun 2002 dengan akad ijaroh, dan dari penerbitan tersebut PT Indosat Tbk memperoleh dana senilai 175 miliar. Kemudian pertumbuhan sukuk pada periode tahun 2015 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana nilai akumulasi penerbitan sukuk mencapai 55,15 triliun dengan total sebanyak 274 penerbitan sukuk. Dalam pertumbuhan sukuk
tidak terlepas dari pengaruh variabel lain. Variabel makroekonomi salah satunya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suku korporasi tersebut. Salah satu variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi adalah inflasi. Inflasi yang tinggi, menurut Anda Lilin, inflasi yang tinggi dapat mengurangi pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Inflasi yang tinggi ini merupakan sinyal negatif bagi sebuah perusahaan. Variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suku korporasi adalah indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan sebuah saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Indeks saham syariah Indonesia di sini merupakan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK, di mana sebagai indikator para investor untuk melakukan investasi pada pasar modal syariah. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu yang menemukan ada beberapa temuan terkait suku korporasi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yurda Indari dengan judul Pengaruh Kapitalisasi Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia terhadap outstanding suku korporasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia ini berpengaruh positif signifikan terhadap outstanding suku korporasi. Di sini ada gap ratio, yaitu perbedaan hasil penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ivan Hanuriadi Ardiansah dan Denny Lubis dengan judul Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Suku Korporasi di Indonesia, di mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi berhubungan positif terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Wahyudi dan Atina Sofa dengan faktor makroekonomi terhadap total nilai emisi suku korporasi di Indonesia periode tahun 2013 hingga periode Januari 2013 hingga Desember 2017, di mana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa inflasi ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap total nilai emisi suku korporasi. Di sini ada 3 rumusan masalah yang peneliti rumuskan. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan ISSI terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia tahun 2015 hingga 2020 secara simultan. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020. Bagaimana pengaruh indeks Indonesia terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan ISSI terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020 secara simultan. Kemudian untuk mengetahui pengaruh ada uang. Tadi saya ambil sisa yang di atas. Uangan aja sih yang rencana di itu deh. Udah yang tas ada.
Madam kok mati ini? Mati. Kita coba. Ini bisa kok. Bisa ini pakai buka web bisa. Ulangi lagi, Dek, dari depan. Ulangi dari depan. Pada penelitian kali ini, inflasi atau X1 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi. Ini bisa Google Meet saya. H2, indeks saham syariah Indonesia atau S2 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi. Kemudian inflasi X1 dan indeks saham syariah Indonesia S2 berpengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi secara simultan. Adapun metode penelitian yang peneliti tulis yaitu populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan laporan bulanan inflasi, YSSI, dan suku korporasi berdasarkan data Januari 2015 sampai Desember 2020. Jenis penelitian menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data time series. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah penelusuran data online. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan aplikasi Fuse sebagai alat bantu untuk menganalisis. Mungkin langsung saja hasil dari uji. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat nilai probabilitas atau probability sebesar 0,32831 di mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Kemudian uji multikolinearitas. Berdasarkan uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai pada centered PIF pada masing-masing variabel sebesar 1,03475 di mana nilai tersebut kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas di mana hasil uji heteroskedastisitas di atas nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Dari hasil uji tersebut diperoleh bahwa nilai DW atau Darwin-Watson senilai 1,960389 dengan nilai tabela signifikansi di sini 0,05, jumlah sampel 72 dan jumlah variabel independen 2. Dapat dilihat
Sehingga dari hasil Apa, DL Dek? itu diperoleh nilai DL Ini bisa sama kok. dengan Oh, sini. 1,5611 dan nilai DU sama dengan 1,6751. Dengan nilai 4 min DU 2,3249 dan 4 min DL 2,4389. Di sini dapat dilihat nilai DU kurang dari nilai DW dan kurang dari nilai 4 min DU. Berarti menandakan bahwa data terletak pada daerah yang tidak ada autokorelasi. Kemudian selanjutnya uji regresi linear berganda. Di sini persamaannya Y sama dengan koefisien plus B1 X1 plus B2 X2 Y itu suku korporasi sama dengan J itu diperoleh dari tabel Bisa, Dek? koefisien ini 35.543,40 X1 min 401.290,3 min X2 15.72128. Hasil analisis regresi di atas dapat dianalisis bahwa nilai variabel suku korporasi di Indonesia atau Y tanpa adanya variabel inflasi X1 dan variabel X2 ISSI memiliki nilai sebesar 35.543,4. Nilai Y 401.290,3 setiap ada peningkatan X1 sebesar 1% pada saat variabel yang lainnya tetap. Dan nilai Y juga akan menurun sebesar 15,7218 setiap ada peningkatan variabel X2 atau ISSI sebesar 1% pada saat variabel yang lain tetap. Yang selanjutnya adalah uji determinasi di mana dapat dilihat pada nilai adjusted R-squared yang hasilnya sebesar 0,482599 yang berarti bahwa pengaruh inflasi atau X1 dan indeks saham syariah Indonesia X2 terhadap variabel suku korporasi Y sebesar 48% atau 0,48 kali 100. Sedangkan sisanya 52% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian kali ini. Kemudian uji F-mutan. Dapat dilihat dari hasil uji di atas bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000000 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, sedangkan pada nilai F hitung sebesar 34,11214 lebih besar dari F tabel sebesar 3,13. Dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh dari kedua. Kemudian uji T atau uji parsial. Hasil uji parsi X1 memiliki nilai di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Kemudian pada nilai tes statistik variabel inflasi atau T hitung sebesar 8,1789292 di mana T hitung X1 itu lebih dari T tabel yang T tabel itu senilai 1,994. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel inflasi ini berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan suku korporasi. Kemudian hasil uji T pada variabel ISSI S2 memiliki nilai probabilitas 0,7140 di mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Kemudian pada tes statistiknya atau T hitungnya sebesar 0,36769 di mana
T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan bahwasanya ISSI itu berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pertumbuhan suku korporasi. Kemudian interpretasi hasil dari uji tadi, di mana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Di sini inflasi naik, maka akan mengurangi pendapatan real, imbal hasil yang diperoleh investor. Maka dengan ini investor akan berpikir kembali atau berpikir ulang ketika ingin berinvestasi pada suku korporasi. Maka apabila inflasi naik, maka suku korporasi akan turun. Kemudian pengaruh indeks saham syariah Indonesia terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Di sini apabila indeks saham syariah naik, investor lebih memilih investasi pada saham. Karena apa? Saham yang indeks yang naik itu menandakan bahwa saham tersebut aktif dan memiliki capital gain yang tinggi. Maka dari itu investasi akan memilih pada instrumen saham. Maka di sini berpengaruh negatif. Tetapi pengaruhnya tidak signifikan seperti itu. Kemudian kesimpulan yang pertama, secara simultan variabel inflasi dan ISSI itu berpengaruh terhadap suku korporasi diberikan dengan uji F atau simultan. Secara parsial, variabel inflasi berdasarkan uji T menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi. Kemudian secara parsial, variabel ISSI memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunita. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Fikri sebagai penguji pertama, yang kemudian nanti dilanjut dengan Pak Firman ya sebagai penguji kedua. Monggo Pak Fikri dan Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Daruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kalau secara deskripsi dari skripsinya saya tidak ada permasalahan ya. Yang ingin saya tambahkan hanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan terkait dengan ini interpretasi saja ya. Jadi misalkan tadi disebutkan adalah uji determinasi bahwa ada 52% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam metode penelitian ini. Nah, itu harus ditambah dan didukung dengan kira-kira faktor itu apa aja. Siapa Mbak Yuni atau Mbak Uci? Yunita. Ya Mbak Yuni, jadi faktor lain itu apa saja itu, tapi itu didukung dengan Penelitian. hasil penelitian. Jadi kan kamu sudah punya daftar pustaka toh. Kajian pustaka sebelumnya kan ada. Ya, kajian pustaka sebelumnya kan ada. Faktornya kan ada yang berbeda. Nah, faktor yang berbeda itulah yang dimasukkan. Jadi 52 faktor yang lain itu bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti misalkan faktor X yang itu adalah hasil penelitian dari itu. Jadi hubungannya seperti itu. Tapi kalau tidak ada kajian penelitian, ya udah misalkan A, B, C sesuai dengan
pengetahuan kamu, tapi lebih baik itu diperkuat oleh referensi. Terus kemudian yang kedua tentang interpretasinya ya, penafsirannya. Jadi kamu ini semuanya sama ya. Hasil penelitian kamu ini dengan penelitian yang lain sama, tidak ada yang berbeda. Ada, Pak. Satu. Apa yang berbeda? Inflasi itu positif, hubungan positif, sedangkan hasil saya itu negatif. Tapi di hasilnya sama. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gini Bapak, di kajian pustaka saya itu ada gap ratio, bahwasanya ada penelitian yang mengatakan bahwa inflasi itu berpengaruh negatif, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya inflasi itu berpengaruh positif. Pertentangan itu dimasukkan di interpretasi saya gitu Pak. Iya, artinya hasil penelitian kamu itu sama dengan siapa dan berbeda dengan siapa. Dan data kamu dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya itu lebih banyakan siapa? Data saya lebih banyakan saya, Bapak. Time seriesnya itu Bapak. Ya, data yang kamu gunakan dengan data yang mereka gunakan tahunnya itu banyakan siapa? Kamu apa dia? Iya, dia. Mereka Bapak. Iya. Kalau banyakan dia kemudian membantah mereka. Apa bahasanya itu? Penelitian kamu bahwa hasil penelitian ini itu berbeda. Yang ada kan berarti penelitian kamu itu cuma berbeda, yang mengatakan bahwa dia itu negatif, sedangkan yang mengatakan dia itu positif, sedangkan hasil kamu itu adalah negatif. Nah, akan tetapi kalau bisa dicari kenapa kok hasilnya itu bisa berbeda, apa yang membuat berbeda, apakah karena tahunnya, apakah karena distribusi datanya, atau apanya kira-kira yang berbeda di situ, atau apakah ada perbedaan yang signifikan, apakah ada sebuah kejadian pada tahun data itu diambil, misalkan pada data tahun mereka adalah tahun normal, misalkan diambil tahun 2021 yang dimana itu masa pandemi. Nah, itu kan alasan di situ. Nah, itu misalkan terjadi negatif, misalkan berbeda, ya bisa jadi berbedanya itu disebabkan oleh yang berbeda. Paham Bapak. Tapi berarti itu Pak, apa namanya? Ya. Misal inflasi kan sama gitu Pak. Secara teori kan sama. Itu apakah tidak bisa dicoba kayak kontra dengan penelitian itu gitu. Iya, secara teori kan sama, tapi kan hasilnya berbeda. Dan itu kan by data. Nah, data itu kan tergantung dari tergantung dari pengambilan. Kamu tuh ngambilnya misalkan pada tahun sekian sampai tahun sekian, berbeda dengan tahun yang mereka ambil. Lah, kira-kira dari tahun yang berbeda itu tahunnya kamu itu ada apa terjadi perbedaannya? Tidak. Saya hanya ngasih contoh saja ketika terjadi perbedaan.
Ya. Terus kemudian ketika ISSI itu tidak ada penelitian sebelumnya ya Ada, Pak. yang mempengaruhi sukuk korporasi. Iya, ada, Pak. Ada. Nah, di sini kok tidak kamu sebutkan hasil kamu itu memperkuat atau berbeda dengan hasilnya itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu perlu dimasukkan ya. Iya, Pak. Terus kemudian ya supaya ada ini ya, supaya ada menunjukkan ekonomi Islammu, mbok deskripsinya itu ada dalilnya gitu loh, ono ayat Al-Qur'an ya, ada hadisnya gitu. Ya. Nah, misalkan ketika inflasi itu misalkan loh, inflasi itu naik atau inflasi itu turun, itu akan mempengaruhi terhadap saham misalkan. Nah, itu terus kamu tafsir. Barangkali ketika pada waktu kondisi seperti itu orang dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi ke suku, ya, berinvestasi kepada suku. Nah, terus kamu kasih dalil investasi itu, dalilnya apa? Investasi itu sendiri kan anjuran dari Islam. Dengan hadis seperti ayat Al-Quran seperti apa, hadis seperti apa. Seperti itu. Jadi tafsirannya itu boleh tafsiran secara ini, tapi diperkuat dengan ayat-ayat atau dalil-dalil ya. Dalil-dalil baik Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa kita itu adalah dari dari ekonomi Islam. Di bagian interpretasinya itu ya Pak, yang dua. Ya, bagian interpretasi. Terus banyak yang ini ya, tulisannya itu yang tipu ya. Apa itu yang sama-sama, ada yang keliru, sama, sarasa, apa, nanti bisa dilihat sendiri nanti ini ya. Kemudian penulisan kutipan ya, memang sudah ada yang benar sih setelah sebelum titik, ya. Tapi ada lumayan juga kamu footnote-nya itu setelah titik. Nah, nanti itu kamu ini sendiri. Kamu bisa baca-baca sendiri lagi, ada beberapa itu yang kamu tulis setelah titik, bukan sebelum titik. Saya kira itu mungkin Pak Daruji dari saya kembalikan kepada Pak Daruji. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya Bapak sih. Baik, terima kasih Pak Dikri atas masukannya dan berbagai koreksinya. Tadi ada beberapa hal yang fundamental saya rasa gitu yang disampaikan oleh Pak Dikri tadi. Yunita, mohon kameranya ketika sidang itu jangan dimatiin ya, untuk menghormati para penguji. On terus Bapak. Oh, ini kok di saya kok mati? Tidak, saya matikan itu Bapak. Mungkin sinyalnya. Ya oke, di saya soalnya mati. Baik, untuk Di saya hidup Pak. Oh iya sudah. Yang Ini penting terlihat jelas ini. Yang penting di penguji hidup. Kalau saya kelihatan mati, di saya enggak apa-apa. Baik. Kalau punya Pak Dikri terus Pak. Yang penting hatinya hidup Pak. Monggo untuk selanjutnya Pak Firman. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya apresiasi Yunita karena tools yang digunakan ini, Yunita pakai Evius ya. Iya Bapak, Evius 10. Ya, saya senang kalau ada mahasiswa itu pakai tools ya yang berbeda dengan yang lain, karena selama mahasiswa FKIS itu mesti menggunakan SPSS. Nah, nanti kalau ada lagi yang menggunakan tools yang baru, maksudnya baru di prodi kita, wah itu akan dapat apresiasi tinggi dari saya. Berikutnya
ada banyak kalimat yang salah ketik, silakan nanti dikoreksi lagi. Dan demikian, tidak hanya salah ketik, tetapi salah, dan perlu dikasih keterangan sumber pada setiap tabel. Nah, di skripsi Yunita itu ya, nah itu dikasih keterangan sumbernya dari mana. Berikutnya nah di situ kan ada gap. Nah, nanti silakan dijelaskan. Saya mungkin tidak baca lengkap, tetapi kalau misalnya tidak ada, ya silakan nanti ditambahkan untuk memposisikan penelitiannya Yunita, bahwa penelitian Yunita itu dilakukan karena ada gap pada riset terdahulu itu, mengatakan berpengaruh, yang satu mengatakan tidak berpengaruh, maka kemudian Yunita melakukan penelitian ini. Nah, kalau misalnya penjelasan itu nggak ada di latar belakang, silakan nanti ditambah. Selanjutnya, Yunita cukup berapa? Kalau berdasarkan yang menerbitkannya itu negara dan suku korporasi. Suku negara ini yang saya tanya, suku korporasi ada berapa macam? Suku korporasi itu berdasarkan akadnya ada 5. Ijaro, menggunakan akad ijaro. Yang biasa dipakai aja di Indonesia. Ijaro, mudharabah, sama wakalah. Ya, tapi barangkali ya kalau wakalah itu barangkali yang sering itu ijaro, Bapak. Ya, 2 yang sering itu mudharabah sama ijaro, tetapi yang ijaro barangkali lebih tinggi nilainya. Nah, yang saya tanya, apakah ada perbedaan hubungan antara variabel inflasi dengan 2 jenis sukuk itu? Jadi hubungan antara, ini kalau dipisah ya, hubungan antara inflasi dengan sukuk mudharabah dan inflasi dengan sukuk ijaro itu kira-kira secara teoritik ya, secara teoritik, apakah ada perbedaan hubungan antara duanya? Kalau menurut saya sih tidak ada, Bapak. Soalnya dalam teori juga tidak, dan saya belum pernah menemukan teori yang mengatakan terdapat perbedaan antara hubungan antara inflasi dengan suku yang akad ijaro dengan suku mudharabah. Saya ini kan statusnya sebagai konsumennya Yunita ya, penikmat karya tulis dan penelitiannya Yunita. Saya baca, maka kemudian saya timbul pertanyaan seperti itu. Nah, barangkali untuk mengantisipasi dan memuaskan konsumen seperti saya, bisa dijelaskan oleh Yunita nanti. Yunita sudah menjelaskan nggak di landasan teori tentang tentang jenis-jenis sukuk yang biasa dipakai di Indonesia itu? Belum, Bapak. Nah, barangkali juga menyebutkan jenisnya saja, ada beberapa itu. Nah, barangkali juga bisa apa yang saya tanyakan barusan itu, tetapi disertai dengan argumentasi yang kuat. Karena begini, saya membaca di panti Yunita mengatakan bahwa ketika terjadi dari siapa? Berhasil dari investor itu, Bapak. Imbalansinya yang diperoleh dari investor. Nah, logikanya itu hanya akan terjadi ketika sukuk yang digunakan itu menggunakan akad mudharabah. Karena mudharabah itu hubungan imbal hasilnya itu kan bisa naik turun, sehingga ketika pendapatan
pendapatan siapa itu? Ya pendapatan apa namanya? Emitennya ya, mengalami penurunan, maka menurun. Nah, berbeda dengan sukuk ijarah. Kalau sukuk ijarah itu kan flat, mau pendapatannya turun, mau pendapatannya naik. Sukuk ijarah itu nggak akan ada perubahan imbal hasilnya, sehingga mau inflasi mau tidak, itu kan secara logika setara ya, sederhana. Itu kan tidak ada pengaruhnya. Pengaruh yang saya maksud bukan pengaruh secara uji statistik ya, tapi secara logika sederhana. Nah, sehingga pembaca yang awam seperti saya itu ada nggak sih perbedaan hubungan antara inflasi dengan sukuk mudharabah dengan inflasi dan sukuk ijarah itu. Nah, makanya nanti barangkali perlu dijelaskan oleh Yunita. Di bab 2-nya itu ya Pak? Ya. Kemudian, nah, hasil uji determinasinya berapa persen, Yunita? 48%. Berapa? 48%. 48%. Iya. Nah, ini saya jadi teringat ujian kemarin itu tentang goodness of fit itu. Bahwa untuk memenuhi syarat goodness of fit itu harus mencapai 50% untuk penelitian data-data keuangan dan 20% untuk penelitian sosial. Nah, coba nanti Yunita ya dipelajari, karena ini kayaknya sama-sama bimbingannya Pak Dahruji. Nah, biar sama dipelajari dan ditambahkan tentang goodness of fit itu. Tetapi goodness of fit di uji regresi barangkali berbeda dengan goodness of fit di SEM. Kalau di SEM itu goodness of fit itu kan menjadi syarat. Sehingga kalau sebuah model itu tidak memenuhi syarat goodness of fit itu, maka model itu nggak bisa diuji lebih lanjut. Berbeda dengan regresi itu tidak menjadi syarat. Hanya saja di regresi itu dikatakan bahwa ya model ini tidak memenuhi syarat goodness of fit itu aja, tetapi soal uji regresinya tetap bisa diterima. Artinya karena punya Yunita itu 48%, mungkin itu tidak memenuhi syarat goodness of fit, tetapi regresinya tidak jadi masalah. Ya maksud saya biar menarik aja di skripsinya itu barangkali bisa ditambahkan. Itu punya teman kamu kemarin ada, Yunita. Hanya saja kurang lengkap juga tentang kriteria penilaian goodness of fit itu. Sama-sama bimbingannya Pak Dari. Saya lupa siapa namanya kemarin. Bapak, apakah saya di sini nanti revisinya itu kalau otomatis kan kalau menginginkan determinasi yang lebih tinggi kan saya secara tidak langsung kan menambah variabel. Saya tidak meminta kamu untuk menaikkan hasil uji determinasinya. Saya hanya meminta kamu, ini bukan wajib, ya, karena nanti keputusannya tetap di pembimbing ya. Tetapi ini sunnah muakkad. Jadi kalau misalnya ditambah, nah itu lebih keren. Ditambahkan mungkin teorinya ya Bapak, kalau di medpennya, dan di bab 4-nya. Jadi bukan menaikkan hasil uji determinasinya, bukan, tetapi menambahkan tentang pembahasan goodness of fit itu. Sehingga kalau 48% itu tidak memenuhi syarat goodness of fit, tetapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan bahwa hasil regresinya itu tetap bisa diterima karena yang memang berbeda perlakuan goodness of fit di SEM dan regresi. Kemudian berikutnya, ini data-datanya Yunita dapat dari mana? Yang inflasi itu saya ambil di webnya BI, kemudian yang ISS itu dari web investing.com, kemudian yang suku korporasi itu dari OJK. Datanya di lampiran 1 itu ya Yunita ya? Datanya, iya Bapak. Nah coba lihat Yunita, lampiran 1-nya. Saya nggak paham nih soalnya.
Ya Bapak. Sudah ya? Sudah. Inflasi 2015 di bulan Januari 6,96. Itu 6,96 apa? Satuannya apa itu? Persen. Oh, persen. Iya. Belum saya Kemudian kasih yang Bapak. yang isi itu 171,5. Itu apa itu? Rupiah. Oh, rupiah. 171,5 apa? Ribuan apa jutaan apa ini? Rupiah Bapak. Rupiah. Iya. 171,5 Iya. rupiah itu ya. Ya, anggap saja kamu ngajarin saya nggak paham. Yang suku 7105 apa ini? 7 triliun 7 triliun 105 miliar. Bentar Bapak. Itu triliun Bapak. triliun ya. Iya, sampai ke bawah itu triliun. Data ini yang kamu masukkan di FIS untuk dianalisis. Iya, saya bulatkan. 4. Dibulatkan gimana maksudnya? Enggak, maksud saya ambil enggak keseluruhan, misalkan 7 triliun 105 miliar sekian, enggak Bapak. Jadi data yang saya masukkan itu yang ini 7.105 itu, 7105. Oh iya. Ini di standarisasi nggak? Di standarisasi nggak? Di standarisasi. Iya. Data ini sebelum dilakukan pengujian, dianalisis, itu dilakukan standarisasi dulu nggak? Maksud Bapak kayak saya tadi seperti dibulatkan gitu Bapak? Enggak, di standarisasi. Saya kan tidak paham FIS ya. Pahamnya saya orang awam ini ya SPSS. Nah kalau SPSS itu kalau satuannya beda, nah itu kan harus di standarisasi dulu. Saya nggak tahu di FIS. Oh iya. Hah? Iya Bapak. Iya. Nah bisa ditunjukkan ke saya hasil standarisasi dari data ini. Kamu share screen nggak apa-apa? Iya Bapak. Bentar. Kok lama? Iya Bapak, ini Pak. Saya share screen. Ini Bapak. Mana? Ini standarisasi saya manual Pak. Manual? Iya. Standarisasi ini pakai Manual, Pak. Masukkan manual. Nggak, Terus kamu dari nanti kopas ke saya copy ke. bentar. Kamu melakukan standarisasi itu gimana caranya? Misal Bapak, data yang saya peroleh dari suku itu 22 triliun 558 miliar. Itu terus saya ambilnya itu 5 angka dari depan. Semisal 24 triliun 626
500 juta itu saya tulis 24.626,5 seperti itu Pak. Jadi saya manual. Langsung input di Excel itu saya copy ke FUS. Saya paham ini. Maksudnya gimana kok bukan standarisasi itu, metodenya itu kayak apa gitu? Dikalikan berapa, dibagi berapa, atau di apa, ini bukan standarisasi itu. Saya manual standarisasinya, saya ambil datanya, misal datanya Ya, itu yang gini aja, yang dimasukkan ke FUS, yang kamu uji itu data yang mana? Apa data yang dilampirkan itu? ya Bapak. Ya berarti nggak distandarisasi. Ya tapi nanti gini ya, silakan kamu konsultasikan ke Pak Dahrudi karena beliau yang lebih paham dari saya. Apakah memang perlu untuk dilakukan standarisasi itu? Nah, kalau memang perlu untuk dilakukan standarisasi, ya berarti distandarisasi dulu, kamu lakukan pengujian ulang. Lakukan pengujian ulang itu kan tinggal klik-klik aja, Yunita, nggak sulit itu kan. Mungkin kayak inflasi itu Pak, saya standarisasi dibagi berapa? Kan 6% semisal. Itu jadi 0,06%, seperti 0,06 seperti itu. Tapi kalau yang suku itu saya ambil data terus saya Ya, kamu paham nggak maksudnya standarisasi itu? menyamaratakan guys. Menyamaratakan apa? Ya sudah gitu aja, Yunita. Melakukan standarisasi itu nggak sulit. Mungkin hanya butuh waktu 5 menit, bahkan dengan pengujian ulangnya juga mungkin hanya 5 menit saja, itu nggak susah. Tapi nanti konsultasikan dulu dengan Pak Dahrudi, khawatirnya saya yang keliru. Gitu ya. Kemudian terakhir di pembahasan atau di interpretasi hasil itu jangan hanya mengulang hasil pengujian itu ya, tetapi dijelaskan, dikaitkan dengan teori, dikaitkan juga dengan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, ada kamu menyebutkan hasil penelitian terdahulu, tetapi yang kedua tidak. Dan ketika menjelaskan kaitan dengan penelitian terdahulu, kesesuaian dengan penelitian terdahulu, jangan hanya mengatakan ini berbeda, ini sama, tetapi dijelaskan ya kenapa berbeda, kenapa saya tanyakan tadi. Nah misalnya ketika pergerakan indeks saham syariah Indonesia mengalami kenaikan, maka investor cenderung akan memilih berinvestasi di saham syariah karena pergerakan saham yang naik menandakan saham tersebut liquid dan seterusnya. Nah ini berdasarkan teori apa kamu mengatakan begitu? Karena bisa jadi dengan data yang sama, interpretasi orang itu bisa berbeda-beda karena itu subjektif. Tetapi kalau didukung dengan teori, nah itu bisa lebih kuat. Gitu ya Yunita ya. Ya Bapak, siap, terima kasih atas sarannya Bapak. Ya saya kira itu aja, saya kembalikan ke Pak Dahrudi. Baik, terima kasih Pak Firman. Yunita out dulu ya, nanti saya panggil. Ya Bapak. Assalamualaikum.